Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini saya masih berada di Kabupaten Gresik begitu ya. Yang mana saya sudah membuat video di sebelum ini ya, di makam Sunan Giri ini sudah agak lama. Kemudian tadi di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim begitu ya. Kemudian saat ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi situs Giri Kedaton yang merupakan tempat dulunya Sunan Giri mendirikan pesantren begitu ya, menyebarkan agama Islam begitu. Dan situs Giri Kedaton ini lokasinya di atas ini pemirsa. Ini ada 109 anak tangga begitu ya. Ini ada makamnya Mbah Raden Supeno, ini putranya Sunan Giri ya. Sunan Giri saya sudah banyak mengupas di video saya sebelumnya tentang biografi beliau begitu. Nah, ini di atas ini dataran tinggi begitu ya. Pintu masuknya kalau dari sini tadi dari makam Sunan Giri begitu terus begitu ya. Kemudian melewati gang-gang kecil begitu ya, di samping kanan kiri rumah penduduk, jalannya berpaving seperti ini ya. Lumayan membingungkan begitu ya, tapi akhirnya sampai juga. Ini ada apa ini, masjid atau musola begitu pemirsa. Terus kemudian ini ya makam Mbah Raden Supeno, kita akan naik ke atas ya. Ini dulunya adalah pusat pesantren, pusat pendidikan sekaligus pusat politik begitu ya. Artinya Sunan Giri selain ulama juga beliau juga pernah membentuk pemerintahan begitu di sini dan memberikan legitimasi politik pada raja-raja kerajaan Demak atau Kesultanan Demak. Pelantikannya di sini dulu pemirsa ya, pelantikan Raden Patah sebagai Raja Demak. Kemudian setelahnya ya Pati Unus begitu ya, kemudian Sultan Trenggono, Sultan Adiwijoyo, Joko Tingkir, kemudian dan seterusnya ya, termasuk kerajaan Mataram Islam. Itu konon Syahdan Al-Kisah ceritanya itu di sini begitu ya. Atau Sunan Giri selain beliau ini menggantikan Sunan Ampel sebagai pemimpin Wali Songo dalam rapat-rapat wali begitu, namanya wali pemirsa ya, memiliki karomah keistimewaan ya. Kalau Nabi mukjizat begitu, itu bisa barangkali cepat begitu untuk mobilitas, walaupun pada waktu itu belum ada kendaraan, belum ada jalan tol begitu di wilayah Demak, Jawa Tengah. Tetapi pusat beliau, markas beliau itu di sini ini. Oke, biar nggak terlalu lama nanti saya jelaskan sambil jalan. Kita naik ke atas pemirsa. Ini ada makam putra beliau Mbah Raden Supeno ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita menaiki tangga yang cukup banyak ini ya. Saya baca ada 109 anak tangga begitu ya. Nanti ada, nah kanan kiri ini rindang sekali pemirsa ya. Ini ada apa itu namanya, tumbuh-tumbuhan ya, tanaman begitu. Terus ada anak tangga begitu ya, ada besinya di tengah. Yang jelas kalau besi ini baru lah ya, kalau dulu belum ada ya. Nah, kita akan naik ke atas, itu ada musola atau masjid ya, yang mana pesantren ini sudah tidak berfungsi atau sudah tidak ada lagi ya. Kalau yang masih ada itu kan pesantren, itu pesantren Sunan Derajat, pondok pesantren Sunan Derajat yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Ghafur di Paciran Lamongan. Itu masih ada ya di Sedayu itu. Tetapi ini tinggal situsnya saja ya. Jadi Sunan Giri ini Sunan ini dari kata susuhunan, yang sangat berpengaruh sekali dalam memberikan legitimasi politik begitu kepada raja kesultanan di Jawa pada waktu itu ya, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit yang diperintah terakhir oleh Prabu Brawijaya V, Brawijaya Kertabumi. Ini ada tulisannya Taman Giri Kedaton pemirsa ya. Ini ada musola ya di bawahnya, perkampungan penduduk begitu. Ini pohon-pohon bambu ini kalau apa itu namanya, barongan ya. Oke, saya cerita sambil ke atas. Jadi beliau ini ibarat
seperti negara Iran itu seperti pada Ayatullah Khomeini ya, atau sekarang Khamenei, pemimpin tertinggi spiritual, di mana kalau sekarang mungkin presiden kan dipilih lewat pemilu, kemudian mengucapkan sumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia begitu ya, sebagai representasi rakyat Indonesia yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, baik itu anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat maupun DPD, Dewan Perwakilan Daerah dengan sistem bikameral ya, atau 2 kamar. Nah, pada waktu itu untuk memberikan legitimasi kepada Raja Islam Kesultanan di Jawa ya, itu membutuhkan legitimasi dari Sunan Giri ini. Beliau ulama yang sangat berpengaruh begitu, kalau beliau mendukung otomatis legitimasi itu didapat sebagai penguasa, sebagai pemimpin di tanah Jawa ini, Kesultanan pada waktu itu ya, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang maupun Kesultanan Mataram Islam. Jadi beliau ini sangat penting sekali. Mungkin kalau sekarang pejabat ziarah, maksud saya silaturahmi, sowan begitu kepada para ulama, para kiai, namun itu sifatnya hanya dukungan suara atau dukungan yang sifatnya moral. Tetapi kalau Sunan Giri ini sekaligus legitimasi begitu ya. Karena pada waktu itu tentu tidak ada pemilu pemirsa ya. Dan sambil naik ke atas, ini kita sudah nyampe begitu. Nah, beliau ini sangat-sangat dihormati begitu oleh masyarakat sepeninggal Sunan Ampel sebagai pemimpin Wali Songo ya. Bahkan ketika masa Sunan Giri ini muncul peristiwa Syekh Siti Jenar, dan saya tidak akan cerita itu, panjang sekali nanti ceritanya. Kalau kuliah itu bisa beberapa ratus SKS nanti saya jelaskan tentang Syekh Siti Jenar. Nah, Allah dalam firman-Nya di Al-Qur'an dikatakan yu'til mulka mimman tasya wa tudillu man tasya, memberikan kekuasaan dan mencabut kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki begitu pemirsa, berupa jabatan, kedudukan sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin. Makanya ketika kita mendapatkan amanah jabatan, hindari 2 hal ya, sombong kemudian bersikap zalim kepada orang lain, kepada rakyatnya apalagi. Maka pelan tapi pasti Allah tidak akan ridho dan bisa jatuh begitu. Sudah banyak cerita tentang itu. Nah, kita ke atas pemirsa. Nah, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Edi ingkang jaga di sini, Pak nggih. Nah, ini buah napa Pak Mengkudu nggih? Oh, kula Lutfi saking Malang, Pak Edi. Asli Gresik mriki Pak nggih? Oh, asli sini pemirsa, beliau sudah lama pun dangu ten mriki Pak. Insyaallah 3 tahun lebih lah. Oh, nggih. Niki napa Pak? Makamnya Raden Supeno. Terus situsnya masih di atas nggih? Di atas nggih. Oke pemirsa, mohon izin Pak. Lingkungan situs mriki. Oh, nggih. Ini kelurahan atau desa Sidomukti Pak nggih? Sidomukti Mirko niki Pedukuhan. Oh, Pedukuhan. Sama lihat Pedukuhan. Oh, Pedukuhan pemirsa, Kecamatan Kebomas Pak nggih. Kabupaten Gresik begitu ya. Dulu kalau bicara sejarah Kabupaten Gresik itu namanya Kabupaten Surabaya, ibu kotanya Gresik terus dirubah menjadi Kabupaten Gresik. Nggih, nuwun sewu Pak. Nah, ini pemirsa makam Raden Supeno. Ini beberapa sejarawan, arkeolog, terus budayawan ada yang menyatakan ini hanya sifatnya petilasan. Tetapi menurut Pak Edi, nggih, ini makamnya ya beliau ya ada di sini nggih, Raden Supeno. Nah, ini pemirsa ya. Tentu kalau kita lebih mempercayai 50% plus itu yang jaga di sini ya. Jadi ini memang benar-benar makamnya Raden Supeno, putranya Sunan Giri dengan Dewi Murtasiah ya. Jadi Dewi Murtasiah itu putrinya Sunan Ampel ya. Selain Dewi Wardah juga beliau putrinya Sunan Bungkul. Nah, kita masuk pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada peziarah. Saking pundi niki Pak? Tuban. Oh, Tuban. Dari Tuban pemirsa. Ya, Jawa Timur Bu nggih. Sunan Bonang pemirsa. Iya, sip. Ya, Mbak Sentono, Mbak. Kula Lutfi Malang, Pak. Asli Kediri nggih. Tuban kecamatan pundi niki? Oh, Jenggolo Kecamatan Jenu. Jenu. Jenggolo nggih. Tahu Bu Muntafaridah, Pak Jenu? Itu tetangganya. Lah, pemirsa. Itu my friend.
Mas Khalid Rahman ya, sahabat saya, ini tetangga jenengan, putrinya Bu Munta Faridah nggih. Khalid Rahman, rencang kula niku. Nggih. Assalamualaikum, Mas. Lah ini Mas Khalid, tanggane sampean ini. Jenu. Jenggolo. My friend. Nggih. Tuban ini sama dengan Gresik pemirsa, kota yang Sadatul Quran. Oh, nggih alhamdulillah. Ibu sinten? Ibu Ririn. Oh, Ibu Ririn pemirsa luar biasa. Semoga panjenengan sehat semua. Amin. Nggih, seger waras. Nggih, jadi luar biasa. Gresik itu sama dengan Tuban pemirsa, wilayah yang dilewati pantai atau laut ya, pesisir begitu, yang mana kalau kita bicara sejarah penyebaran wali kebanyakan itu di daerah pesisir karena transportasi ketika itu laut Pak Ya, kapal atau perahu. Belum ada pesawat waktu itu ya. Pesawat terbang itu. Pesawat televisi, pesawat telepon aja belum ada. Nah, nggih. Pakai telepon hati, bukan HP. Betul pemirsa, telepon hati namanya telepati ketika itu. Nah, termasuk para wali ini. Sudah dari makam Sunan Giri nggih, Pak? Sudah. Oh, nggih. Kula tawasul sekedap. Ya, monggo. Nggih, pemirsa. Oh, masih ada peziarahnya pemirsa ya. Mungkin saya perlihatkan aja, pemirsa, jangan berisik ya. Nah, ini makamnya Raden Supeno, ada peziarah. Kita tawasul dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Suratul Ladina an'amta alaihim maghdubi alaihim waladdallin khususan khassa ila Raden Supeno Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini makamnya pemirsa Raden Supeno. Saya tidak masuk karena masih ada peziarah. Ini YouTube Bapak Ibu, namanya Bung Lutfi Official. LUTFI Lutfi. Nggih, LUTFI Bung Lutfi. Bung Lutfi Official. Monggo nambah dulur, subscribe kali mirsani. Nggih. Alhamdulillah. Mas Khalid, tanggane jenengan ini lho. Jenu. Salam. Oh, nggih. Salam. Waalaikumsalam. Oh, nggih. Rencang kula diskusi nek ten Malang. Nggih. Nek jenengan Gus sinten? Gus Hari. Gus Hari. Oh, nggih. Tapi tasik terkenal Gus Miftah nggih. Nggih, tasik kenal saja. Niki napa tongkatipun Nabi Musa, Pak? Nggih. Nabi Daud. Baru dapat dari masjidnya, Masjid Agung Bonang. Oh, nggih. Karomahnya napa niki? Napa bisa berubah jadi ular misalnya, membelah laut Bisa jadi makan sendiri, minum sendiri. Nggih. Tanpa ditundang. Nggih, monggo Bapak Ibu nggih. Bung Lutfi Official nggih. Nggih, YouTube niki. Nggih, amin sami-sami. Kula tak ten atas. Nggih. Nggih, Assalamualaikum. Nah, pemirsa, kita ke atas dulu. Pak. Saking Tuban nggih. Oh, Gresik mriki. Nggih. Sering mriki, Pak. Atau sepindah niki baru sekali. Assalamualaikum. Niki napa Pak Mohtar? Saking Malang. Malang pundi? Malang daerah Sukun, Pak. Oh, Sukun. Nggih, badhe ten atas. Oh, nggih monggo. Nggih. Sampun nanti. Alhamdulillah. Pemirsa, kita geser dulu ya untuk melihat secara jelas, secara lebih dekat situs Giri Kedaton. Ini dataran tinggi pemirsa. Memang posisi geografis, posisi tanah, topografi itu menentukan pada waktu itu ketika bicara soal kedudukan atau jabatan, namanya aja tinggi. Sesuatu yang tinggi itu kan di atas, bisa memberikan perintah. Nah, ini ada makam juga pemirsa. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Nah, ini pemirsa. Ini dulu pesantrennya Sunan Giri di sini nih, di atas ini. Padepokan atau siapa ini? Ini siapa ini? Raden Nyai Pangeran Singosari. Nah, ini ada berapa ini? 2 makam ini pemirsa. Ya. Ini juga ada makam juga.
memang kalau bicara soal apa itu namanya bangunan pada masa dulu, apalagi pernah menjadi pusat, apakah itu pusat politik, pusat dakwah, pusat agama, pusat ekonomi, itu ada yang kemudian meninggal ya dan dimakamkan. Nah, kelihatan dari atas pemirsa, pantai Gresik ya. Terus apa itu? Kelihatannya itu pembangkit listrik apa-apa itu, tenaga uap. Nah, ini berada di atas pemirsa, ketinggian ini buah mengkudu ya. Nah, luar biasa. Ini adalah situs. Nah, pemirsa, di belakang saya ini adalah pesantren Luhur. Oh, maaf, tulisannya ya, parasastinya apa ini? Pesantren Luhur Malang pada tanggal 9 Maret 1973 atau 15 Juni 1973 pada haul ke-477. Dalam risetnya telah menetapkan tempat ini sebagai pusat pesantren Kanjeng Sunan Giri. Ketua risetnya Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Muhdor, pengasuh pesantren Luhur Sumbersari ya, Lowok Waru, Kota Malang ya. Beliau sangat terkenal lah ya di Lamongan, khususnya di wilayah Gresik begitu. Dan jadi ini adalah pusat penyebaran Islam pada masa Sunan Giri pemirsa. Pusat dakwahnya ya di sini, di ketinggian sini ya. Dan ini juga pusat dakwah, pusat politik, pusat ekonomi, yang mana posisinya dataran tinggi seperti ini. Itu kelihatan pantai di sana ya. Itu adalah apa ya, Teluk Lamong itu sepertinya ya pemirsa. Yang ada terminal peti kemas PT Pelindo 3, yaitu PT Terminal Teluk Lamong ya. Terus ada pembangkit listriknya juga dari sini. Kalau melihat corong atau menaranya pemirsa, yang lebih tahu barangkali orang Gresik ya, pembangkit listrik tenaga uap barangkali ya, Terminal Teluk Lamong. Teluk itu laut yang menjorok ke daratan pemirsa. Selain Tanjung Perak ada Teluk Lamong yang merupakan terminal peti kemas baik untuk ekspor maupun impor. Kelihatan luar biasa, subhanallah, masya Allah, dari sini sangat bagus sekali lautnya ya. Nah, jadi ini situs Giri Kedaton pemirsa. Asli sini dek. Oh ya, jadi ini pemirsa masjidnya. Masjid, jadi ini musola pemirsa ya, bukan masjid ya. Apa bedanya? Kalau musola untuk tempat sholat ya, kalau masjid tempat sujud sama. Tetapi kalau untuk musola biasanya tidak dipakai untuk ibadah sholat Jumat ya. Kalau masjid dipakai ibadah sholat Jumat dan jumlah jamaahnya lebih banyak, tempatnya juga lebih luas begitu. Ini dataran tinggi pemirsa. Di bawah ini juga ada makam. Nah, ini pemirsa, di bawah ada apa ini tulisannya, Raden Supeno Giri Kedaton Gresik. Nah ya, makam pemirsa, ini ada makam ya. Terus batu-batu ini ya, ini seperti yang ada di candi-candi itu ya. Seperti ini batu-batuan lama ini ya. Kayak di Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan banyak lagi ya. Ini batu-batunya seperti ini, batu-batuan kuno ya. Ini juga makam kuno ini ya pemirsa. Nah, ini seperti apa ini dulu ya? Kayaknya pemandian atau tempat wudhu ini pada masa itu. Jadi dulu Raden Patah dilantik sebagai Raja Demak, sebagai Sultan pertama ya, First King ya, atau Malik al-Ula, Malikul Awal ya, Al-Mamlakah Demak ya, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, kerajaan Demak begitu. Itu dilantiknya di sini, dikukuhkannya oleh Sunan Giri yang memberikan legitimasi, memberikan pengesahan begitu, atau stempel bahasanya begitu ya. Jadi penting sekali tempat ini itu pemirsa ya. Jadi Demak itu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kalau di Indonesia Samudra Pasai ya. Jadi konon Syahdan Al-Kisah selain Raden Patah itu yang dilantik, dikukuhkan oleh Sunan Giri, di sini juga raja-raja Islam setelahnya seperti Pati Unus, Pangeran Sabranglor, Sultan Trenggono, kemudian Sultan Adiwijaya, Joko Tingkir ya. Walaupun mungkin letaknya tidak mesti di sini atau di Demak sana, tetapi di sini adalah pusat aktivitasnya Sunan Giri begitu, atau Raden Paku ya, atau Raden Ainul Yakin, atau waktu kecil itu Joko Samudra ya, karena beliau ditemukan di laut di Selat Bali begitu oleh Nyi Ageng Ternate ya. Ayahnya bernama Maulana Ishak, ibunya Sunan Giri bernama Dewi Sekardadu, putrinya Prabu Menak Sembuyu, Raja Belambangan Banyuwangi begitu ya.
Nah, seperti ini pemirsa. Ini memang situs yang sangat penting sekali saya kira ya. Dataran tinggi, ini pohon-pohon bambu ya. Barongan kalau dalam bahasa Jawa ya. Nah, seperti ini ada dari atas ini. Lah ini seperti ornamen-ornamen apa namanya? Candi ini ya, batu-batunya seperti ini. Sangat kuno sekali begitu ya. Namun sangat bersejarah ini. Jadi kalau di sana makam Sunan Giri, pesantrennya di sini ini. Ya, beliau selain sebagai seorang ulama tapi juga sebagai penguasa. Bahkan hari apa itu jadinya daripada Sunan Giri di sini ini, pesantren ini diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Gresik begitu. Beliau bisa dikatakan pendiri begitu daerah Gresik ini pemirsa, yang dulunya bernama Kabupaten Surabaya ya. Ibu kotanya Gresik begitu. Nah, sekarang sudah berubah nama menjadi Kabupaten Gresik ya. Kalau di Jawa Tengah kan ada Kabupaten Semarang, ibu kotanya Ungaran. Di Jawa Barat Kabupaten Bandung, ibu kotanya Soreang. Selain kota Semarang juga ada wali kotanya, kota Bandung juga ada wali kotanya. Nah, jadi ini musola pemirsa, berada di ketinggian. Jadi sekali lagi konon di sini adalah tempat pelantikan pengukuhan Sultan Demak Bintoro, Raden Patah, Senopati Jimbun, Ngabdurrahman Saidin Panotogomo pasca runtuhnya kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu Majapahit digantikan kerajaan Islam Demak. Legitimasinya dari Sunan Giri di sini. Karena pada waktu itu tentu tidak ada pemilu. Jadi ceritanya setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, Raden Patah ingin segera berkuasa dan ingin segera dikukuhkan di sini. Namun pada waktu itu Sunan Giri bilang jangan dulu. Jadi daerah ini disterilkan dulu, baru 41 hari setelahnya beliau dikukuhkan sebagai Raja Demak pertama, Sultan Bintoro ya. Jadi mungkin kalau dulu meninggal ya memang makamnya itu dekat-dekat begini pemirsa, nggak jauh-jauh ya. Ini juga ada makam kuno ini ya. Terus di bawah juga demikian ya. Nah, kita lihat dulu ada apa itu di bawah. Luar biasa ini, dataran tinggi pemirsa. Jadi kalau makamnya Sunan Giri kan di sana ya. Saya tidak akan bercerita panjang lebar mengenai Sunan Giri, itu ada di channel saya sebelumnya, makam Sunan Giri ya. Memang saya membuat channel ini itu tidak urut ya, sesuai dengan situasi dan kondisi saya ya. Kadang pemirsa kan mengapa kok buat videonya begini begitu, kok tidak di sini tidak di situ, itu tergantung situasi dan kondisi. Nah, jadi di bawah ini perkampungan penduduk pemirsa, ini juga ada anak tangga begitu ya. Luar biasa begitu pemukiman. Ya, di sana laut, kelihatan kapal di sana ya, pelabuhan Gresik di sana. Ya. Memang dulu banyak saudagar-saudagar seperti ibu angkatnya Sunan Giri, Nyi Ageng Ternate atau Joko Samudra, Raden Paku, itu adalah seorang pedagang yang mengirimkan barang dagangannya melalui kapal ke Pulau Kalimantan ya. Yang mana ketika remaja beliau dipondokkan di pesantren Ampel Dento di Surabaya, yang diasuh oleh Sunan Ampel, kemudian menjadi menantunya Sunan Giri ini ya. Ceritanya panjang kalau saya ceritakan lagi. Ada kok di channel saya sebelumnya makam Sunan Ampel, makam Sunan Giri, tadi sudah saya endorse juga akhirnya makam Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ke depan saya akan endorse makam Wali Songo yang lain ya, tentu sesuai dengan situasi dan kondisi ya. Nah, ini situs Giri Kedaton ya ini pemirsa ya. Nah, ini ada apa itu namanya, gambarnya begitu, situs Giri Kedaton ya. Nah, ini kemudian ini ada foto-foto tapi sudah buram ya, tidak terlihat karena memang sudah berusia lama ya. Nah, ini situs Giri Kedaton, ini ada keterangannya pemirsa. Secara administratif, situs Giri Kedaton terletak di Dusun Kedaton, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Dalam babat Gresik atau cerita pada masa itu disebutkan bahwa Raden Paku mendirikan Kedaton Tundopitu, yang artinya bangunan istana bertingkat 7 yang di atas sebuah bukit dan dikenal dengan nama Giri Kedaton. Peristiwa pembangunan Giri Kedaton ini ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Sumedya Resik Herwulu yang menunjukkan angka
1408 tahun Saka atau 1468 tahun Masehi, 1400 pemirsa. Ya, sudah sangat lama sekali ya, abad ke-14. Sekarang sudah tahun 2024. Sejak itu Raden Paku bergelar Sunan Giri. Setahun kemudian Sunan Giri diangkat sebagai Nata ya, kepala pemerintahan dengan gelar Prabu Satmata dan sebagai mufti, orang yang memberikan fatwa, pemimpin umat Islam dengan gelar Tetunggul Khalifatul Mukminin ya. Jadi menjadi Nata sekaligus mufti, menjadi pemerintah umarok, amir sekaligus seorang ulama begitu ya. Jadi memiliki beberapa predikat beliau ini. Giri Kedaton berfungsi sebagai pusat pemerintahan di sini dan pusat penyebaran agama Islam secara menyeluruh. Santri beliau banyak berasal dari berbagai daerah di Nusantara ya, Jawa, Madura, Banjarmasin, Ternate, Tidore, Maluku Utara, Hitu, Filipina, Mataram dan seterusnya. Nah, sepeninggal Sunan Giri, keturunan beliau yang menjadi penguasa di sini Sunan Dalem, Pangeran Sidomargi, Sunan Prapen, Pangeran Kawes Guwo, Panembahan Agung, Panembahan Mas Witono dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Giri Kedaton benar-benar runtuh ketika diserang pemerintah Kabupaten Gresik yang ketika itu dipimpin Bupati Singonegoro atau Pusponegoro yang dibantu tentara Belanda dari Batavia ya, atau Jakarta. Sunda Kelapa nama lama dari Jakarta ketika pemerintahan Amangkurat II pada waktu itu. Sedangkan Pangeran Singosari melarikan diri ke Jipang Panolan kemudian meninggal dan dimakamkan di sana. Nah, jadi beberapa nama itu mungkin sekarang sudah tidak ada ya. Kalau Demak kan masih ada, ke Kabupaten Demak begitu ya. Kalau untuk kayak Pajang, Jipang mungkin sudah tidak ada sekarang. Sekali lagi pemirsa, itu laut pemirsa ya di sana. Teluk Lamong, Laut Gresik ya, pelabuhan Gresik luar biasa, indah sekali ya dari sini. Nah, itu dari atas laut pemirsa. Itu seperti PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap begitu. Kalau melihat apa itu menaranya gitu ya. Tolong pemirsa yang tahu bisa dituliskan di kolom komentar ya. Pelabuhan Gresik ya, kapal-kapal yang mengirimkan peti kemas dari berbagai wilayah ya, baik di Indonesia maupun luar negeri, mancanegara, ekspor impor begitu. Perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri luar biasa. Memang Gresik ini lokasinya strategis sekali, berada di dekat kota Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur, yang mana di antara keduanya Surabaya dan Gresik ada terminal peti kemas sekarang, yaitu PT Terminal Teluk Lamong ya. Jadi ini penting sekali pemirsa, terutama bagi Anda yang mempercayai hal-hal yang mistis. Barangkali kalau ingin mendapatkan legitimasi menjadi penguasa ya di Indonesia, di tanah Jawa, barangkali ya di sini nih pemirsa, ini tempatnya Sunan Giri berdakwah dan memberikan pengesahan kepada para sultan Demak Bintoro ketika itu ya, di situs Giri Kedaton. Situs itu ya bangunan bekasnya ini pemirsa, karena fungsinya sudah tidak ada sekarang, tapi masih ada musola di atas yang sudah divalidasi tadi diprasastinya oleh pengasuh pesantren Luhur Sumbersari Malang ya, yaitu Kiai Haji Ahmad Muhdor ya, almarhum begitu. Allahumma firlahu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi saya ini menambah manfaat kepada pemirsa. Kalau berziarah ke Gresik begitu, di makam Sunan Maulana Malik Ibrahim Sunan Giri, tidak lengkap kalau tidak ke Giri Kedaton. Tempatnya memang sangat sulit sekali ya, kalau nggak hafal begitu, melewati perkampungan penduduk dan jalannya setapak begitu. Kendaraan roda 2 aja tidak bisa ke atas ini ya, karena ini jalan yang undak-undakan, apalagi roda 4 pemirsa. Kalau helikopter mungkin bisa ya ke sini ya. Oke, demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.